Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, sesuai yang saya bilang sebelumnya, saya akan mencoba memberikan bumbu berupa gaya gesek atau lantai kasar gitu ya, pada soal sebelumnya, yaitu soal yang di kanan bawah ini. Yang waktu itu dia masih berupa materi sih yang waktu saya jelasin. Nah, ini kan waktu itu kan di video sebelumnya kan saya kan ngasihnya kan berupa materi gini. Belum ada nilai massanya berapa kilo, sudutnya berapa derajat. Saya belum ngasih yang data-data seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membuat soal sendiri, menentukan sendiri. Jadi kita bisa puas nanti di hasilnya. Oke. Soal yang ada di gambar kanan bawah ini, enaknya kita bikin misal yang gampang dulu aja deh. Massanya 10 kg, sudutnya 30 derajat, lalu perpindahannya berapa meter ya, 5 meter aja deh ya. Jadi massa 10 kg, kita coba tulis dulu di sini. Massa 10 kg. Terus apa tadi? Oh ya, sudutnya 30 derajat sama itu perpindahannya 5 meter. Oke. Nah, kita langsung aja ya. Pokoknya asumsi saya kalian sudah paham gimana cara menghitungnya. Jadi bukan asal masukin rumus gitu, tapi dari esensinya ini kok bisa kayak mana tadi ya? Nah, kok bisa kayak yang dikotakin hijau ini gitu. Ya. Nah, mg sin theta dikalikan delta x. Mg sin theta dikalikan delta x. Jadi, misalkan asumsi yang sekarang, asumsi 1, nah di sini saya tulis di sini. Asumsi 1, tidak ada gesekan. Ya. Nanti akan kita tambah bumbu. Itu berarti kerja yang dilakukannya tadi mg sin theta terus dikalikan dengan delta x. Ya, jadi ini f, ini delta x. Jadi sama aja f dikali x juga gitu. Oke. mg, m-nya 10 kg. Kalau satuannya belum kilogram, jangan lupa dibikin kilogram dulu ya. Kayak misalkan masih gram gitu, berarti dibagi 1000 dulu. Terus gravitasinya 10 meter per detik kuadrat. Sin 30 derajat. Oke. Lalu dikalikan dengan itu pindahnya berapa? 5 meter. Nah, itu juga dalam satuan meter. Oke. Ya kan berarti 10 dikali 10 adalah 100. Ya. Terus 10 dikali 10 100 dikali 5, ya 5 yang ini adalah 500 kan jadinya. Nah, sin 30 derajat itu kan sudah tahu semua, yaitu setengah nilainya. Maka di sini sama aja dengan 100 dibagi 2 kan hasilnya 50 ya. 50 dikali 1 50 dikali sama yang 5 jadinya dapatnya adalah 250. Maka di sini hasil akhirnya adalah 250 joule. Begitu. Nah, sekarang kita coba ke asumsi 2. Asumsi 2. Ada gaya gesek ya. Jadi mu-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau udah nggak sama dengan 0 itu berarti ada gaya gesek. Kita bikin berapa enaknya ya? 0,1 aja deh biar gampang. Misalkan mu k-nya kinetik gitu ya. Kan mu ada dua tuh, ada yang kinetik, ada yang statik. Nah, kalau yang statik atau statis itu dia berarti bendanya diam. Kalau ini kan asumsi kita bendanya bergerak. 0,1 dan dia dimensionless, tidak memiliki satuan.
Oke. Nah, kalau dia ada gesekan, berarti di sini gambarnya kita modif sedikit. Jadi begini dulu. Nah, ini ada lambang ada gesekan. Nah, lambang kasar gitu aja ya. Kasar permukaannya. Oke. Terus ganti warna deh. Nah, ini aja nih. Kalau dia kasar berarti ada gesekan. Kalau ada gesekan berarti arahnya berlawanan dengan arah gerak. Di sini arahnya ke sana. Set. Set. Nah, sip. Ini ada gaya gesek. F kinetik. Oke. Nah, berarti kan sekarang kita di sini yang kayak begini nih. Nah, ini ya. Itu kan ada sigma F kan. Sigma F itu kan berarti waktu itu yang kita pelajari adalah yang searah dengan gerak dikurang dengan yang berlawanan arahnya. Itu pun sama. Di sini juga begitu. Jadi nanti yang ini dikurang yang berlawanan arah ini. Gitu. Tapi kan sekarang beda kondisi. Yang sekarang kondisinya miring dia. Miring. Tapi esensinya tetap sama. Kayak begini juga. Gitu. Ups, maaf kurang pas. Tapi maksudnya yang ini. Nah, yang sigmanya begini. Nah, ini yang searah dikurang dengan yang berlawanan arah. Nah, sekarang kita coba begitu dulu ya nulisnya ya. Misalkan work done-nya adalah sigma F-nya dulu dikali dengan delta X. Oke, ini saya nggak pakai lambang vektor ya, nggak. Ya, saya harap kalian sudah paham gitu tentang vektor ini. Yang searah tadi adalah si ini WX. Oke, si WX. Searah WX dikurangin FK. Oke, karena ada gesekan tuh. Kalau cuma gara-gara ada tambahan begini doang nih. Itu kan, tapi hitungannya sedikit lebih rumit. Oke. WX kurang FK. Ya. Dikali delta X. Saya belum masukin angka ya. Nah, si WX-nya nah itu yang ini. Nih, ini kenapa bisa begini? Silakan lihat di video sebelumnya. Adalah W sin theta. Kita belajar membentuk rumus. Ini WX adalah W sin theta dikurang F. Nah, si F ini kalian harus ingat. Ya, sebenarnya sih gaya gesek ini sudah diajarkan di materi gaya, harusnya di materi gaya ya. Sedangkan materi kerja dan energi ini kan setelah gaya. Jadi asumsi saya kalian semestinya sudah paham. Oke, dia adalah koefisien geseknya, entah itu statis atau kinetis gitu ya. Tapi di sini kan karena dia bergerak jadinya kinetis. Dikalikan dengan gaya normal. Begitu. Oke, set. Nah, ya, berarti ini cuman modif jadi begini. Kita masih membentuk rumus. Masukin angkanya belakangan aja. Terus W. Oke, W ini adalah dulu, ini hitam, nah yang ini merah ya. W ini Mg. Langganan deh itu mah, udah pada tahu. Nah, terus yang ini sin theta dikurang mu K. Tadi kan 0,1 ya, tapi saya nanti nulisnya. Nah, yang N ini kan gaya normal nih. Gaya normal ya. Gaya normal itu dia gaya yang arahnya tegak lurus dengan si papan, si alas. Jadi bentar. Oke. Nah, di sini
ini ada gaya normal nih. Pakai warna apa ya? Warna merah deh. Ini kan alasnya kan ini. Eits, kurang tebal. Nah, alasnya kan ini. Berarti kan gaya normalnya kan ke sono. Tuh, begitu. Nah, ini kita bikin dulu gaya normal nih. Set, set, set. Cus. Gaya normal. Oke, nah sekarang kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, lupa, mau itu nambah lagi tuh panahnya ke atas. Tapi nggak usah bingung, memang seperti itu yang ada di dinamika partikel seperti ini. Ya kan gaya normal tuh arahnya kan ke atas gini kan. Sekarang gampang lihatnya. Lihat aja, kamu perhatikan gaya normal ini panahnya berlawanan dengan yang mana? Kan gaya normal kan berlawanannya kan dengan yang ini kan. Tuh. Berarti yang ke bawah sini ini panah ini itu gaya apa? Ya, maka ini adalah WY. Dari mana WY? Ada di video sebelumnya. Oke ya, WY itu adalah berat arah sumbu Y, arah sumbu Y-nya yang ini. Oke, jadi ini. Nah, yang ini berarti N-nya itu gaya normal kita ganti dengan yang panahnya berlawanan dengan dia, yang arahnya berlawanan dengan dia, yaitu si WY tadi. Gantilah di sini WY. Set. Oke. Kita lanjut, kita tutup. Delta X. Gara-gara ini doang nih, jadi banyak. Oke. Nggak apa-apa, kita bikin seru-seruan aja. Terus sekarang berarti kita ngerumusin WY. Kita ngerumusin WY. Yang ini saya masih belum masukin angkanya. Saya masih tulis MG sin theta dikurang mu K. Nah, oke. Sekarang giliran WY. Ces. Nah, si WY ini temannya WX. Nah, kalau si WX ini kan aslinya kan waktu itu kan yang ini. Tapi kan posisinya kan dia ada di belakang sudut ini kan, di belakang mata, katakan begitulah. Jadinya kan nggak pas, maka ini kita proyeksikan arahnya ke sini, digeser. Kalau di depan sini kan jadi dia si panah merah ini, si WX ini, dia tepat di depan sudut ini. Kalau dia di depan, berarti kan dia pasangannya dengan sin. Kok bisa begitu? Ada di video sebelumnya, yang halamannya di... Nah ini. Ya, dilihat aja yang sebelumnya. Oke. Terus kalau dia di depan berarti sin, maka kan sekarang ini matanya kurang jelas ya, mungkin warnanya ya. Nah, ini aja deh. Nah, ini matanya. Berarti kan sekarang dia yang ini nih. Nah, yang ini kan. Berarti kan sekarang si WY itu garisnya posisinya di samping si mata itu, samping si sudut. Kalau di samping berarti kita pakainya yang cos. Ini samping cos gitu. Jadi nanti nilai originalnya, si W originalnya dikalikan dengan si kosinus sudutnya tuh berapa gitu. Jadi si WY di sini saya tuliskan lagi aja. Oke, WY di sini adalah W originalnya dikalikan karena di samping jadinya cos gitu. Nah, ini itu kita masukin ke sini. WY adalah W original dikalikan dengan cos sudut. Set delta X. Ya. Nah, sekarang lihat nih. Si WY ini atau sekarang yang jadi W cos theta, W-nya kan apa? Sama dengan yang ada di sini kan. M kali G. Yaudah kita ganti dengan M kali G. Set dikurang mu K
Ini W-nya jadi M kali G. Nah, ini cos theta-nya ngikut aja. Ini delta X. Gitu. Nah, sekarang ini kan sesama MG nih. Ya. Berarti kan dia kan boleh keluar dari proses yang ada di dalam kurung itu. Jadinya ya sekedar kilas balik aja, mungkin kalian di SMP saya lupa nama sifatnya apa, distributif, komutatif atau asosiatif gitu, saya lupa. Misalkan kalau ini 8 dikurang 6 gitu ya, kan hasilnya kan 2. Tapi kita mau mengedit ini, memfaktorkan sedikit, kan mereka ini sama-sama bisa dibagi 2 nih. Maka di sini yang ini 2 dikalikan 4 jadinya 8, ini 2 dikalikan 3 jadinya 6. Tuh. Nah, kan sekarang ini sama-sama 2. Ya, berarti kalau kayak begitu dia boleh keluar dari kurung. Sisanya berapa nih? 2 dikali 4, yang ini 3. Sekarang kita coba nih, 4 dikurang 3 kan 1 dikali 2 berarti kan hasilnya 2 kan, sama gitu ya. Itu sekedar kilas balik aja, barangkali lupa ya, semoga aja enggak. Oke, kita coba lanjutkan. Jadi ini yang sama itu adalah MG. Set, dia keluar. Lalu di sini yang di dalam kurung sisanya adalah sin theta dikurang mu k dikali cos theta, set, dikalikan delta x. Yang mana delta x ini sebenarnya dikalikan sama yang di sini juga boleh. Jadi ditulis di depannya juga nggak masalah. Ya. Mg delta x sin theta dikurang mu k dikali cos theta. Nah, ini sebetulnya adalah rumus rumus untuk mencari nilai kerja kalau ada gaya gesek. Ada nggak catatannya di bidang miring ya. Rumusnya begini. Gitu. Caranya gimana ya? Caranya tinggal inilah. Set. Nah, ini yang bikin mata keriting ini. Oke. Nah, kita sekarang langsung hitung, kita masukin nilainya berapa. W sama dengan M-nya berapa tadi ya? Oh, ini M-nya 10 kilo, sudutnya 30 derajat, gesernya 5 meter. M-nya 10 kilogram. Terus gravitasi langganan 10. Gesernya 5 meter. Sin 30 derajat dikurang mu k tadi di sini kita bikin sendiri 0,1 ya, cos 30 derajat. Ingat ya, derajat ini harus ditulis, karena kalau kalian nggak nulis derajat paling timbang upil kecil kayak begini kan. Tapi itu penting, dia melambangkan satuan yaitu derajat. Kalau nggak ditulis derajatnya nanti dia jadi radian, beda lagi. 10 kali 10 100 kali 5 500. Kita berlogika dulu ya, kita berlogika dulu. Kalau yang tadi nggak ada gaya gesek, dia kan kerjanya 250 joule. Berarti sekarang kalau di sini ada gaya gesek, logika kita harusnya gaya gesek itu menghambat. Jadi nanti hasil di sini harus lebih kecil dari 250 joule. Logikanya begitu. Jadi kita nebak-nebak dulu, pokoknya nih hasil yang saya dapatkan harus di bawah 200 berapa tadi? 50 joule. Gitu. Oke, kita coba yang ini berapa ini? Setengah ya, sin 30 derajat adalah setengah dikurang 0,1 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Yaps. Jadi ini 500. Nah, ini saya pakai kalkulator aja deh biar cepat. 0,5 dikurang, nanti saya akan coba ini ya di akhir jawaban, insya Allah akan saya coba kasih foto, saya tempel di sini perhitungannya langsung menggunakan scientific calculator. Itu nanti hasilnya akan langsung ketemu. Tapi ini yang ini saya coba untuk yang manual dulu. 0,1 dikali 0,5 kali akar 3.
Wah, ini nilainya adalah akar 3 per 20 atau 1/20 akar 3. Kalau dijadikan desimal dia menjadi 0,0866. Set. Oke. Sekarang 0,5 dikurang 0,0866 itu hasilnya adalah 0,413397. Set. Dikali 500 menjadi 206,6987 joule. Apakah lebih kecil? Nah, iya. Ini kan 250 joule karena nggak ada gesek. Kalau yang ini 206,6987. Tuh. Insya Allah foto mengenai perhitungan ini yang menggunakan scientific calculator dimulai dari sini. Nah, ini hasilnya bagaimana akan saya langsung berikan di video selanjutnya aja gitu ya. Karena ini kan videonya harus terpotong dulu kalau saya mau memotret kalkulatornya. Baik, barangkali itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi pada pembelajaran yang kali ini kita membentuk rumus sendiri. Padahal ya ini doang itu. Bumbunya ini doang, tapi jadi panjang bener ya. Kita nikmati aja prosesnya. Baik, kalau bermanfaat silakan disebar ke teman-temannya. Sekali lagi untuk amal jariah dan juga ilmu yang bermanfaat untuk di akhirat kelak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.